Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita sama-sama akan membahas materi baru, yaitu tentang proses dan perkembangan agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Nanti kita akan membahas mulai dari teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara, kemudian kita bahas mulai sumber atau bukti kedatangan agama Hindu-Buddha ke Nusantara, dan yang terakhir tentang jalur masuk agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Ke teori kedatangan bangsa Hindu-Buddha ke Indonesia atau Nusantara ya dulu mah ya, karena konsep Indonesia kan sudah kita merdeka ya, dulu itu menyebutnya adalah Nusantara. Yang pertama ada teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Joseph Vandal. Ya, ia berpendapat bahwa agama Hindu yang masuk ke Indonesia itu atau ke Nusantara dibawa oleh kaum Brahmana. Ya, kedatangan kaum Brahmana diduga karena undangan para penguasa lokal di Indonesia yang tertarik dengan agama Hindu atau sengaja datang untuk menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Jadi menurut teori ini agama Hindu itu dibawa langsung oleh ustadznya, oleh kiainya, ya, oleh ahlinya yaitu kaum Brahmana. Ya, walaupun ya ada yang mengkritisi juga terhadap teori ini karena ternyata kaum Brahmana itu ya, dalam aturan Hindu itu tidak boleh melewati sungai atau perairan. Jadi jangan melewati lautan. Ya, itu katanya. Ya. Sip, itu teori yang pertama, teori Brahmana. Lanjut ke teori kesatria. Nah, kalau teori kesatria menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha yang masuk ke Nusantara itu dibawa oleh golongan kesatria, prajurit, keturunan raja, ya. Teori ini dikemukakan oleh atau didukung oleh C.L. Munz, F.D.K. Bos, Majumdar, Mukherjee, Sesebel, ya, itu tokoh-tokoh yang mendukung teori ini. Jadi katanya agama Hindu-Buddha itu disebarkan oleh keturunan raja, ya, yang datang ke Nusantara untuk mencari daerah baru. Ya, orang India pada zaman dulu itu keturunan raja itu suka berperang. Ya, selain dia itu ya menduduki daerah-daerah dekat dengan kerajaannya, juga dia itu menginginkan mencari daerah di luar daerah India, termasuk di Nusantara. Sudah daerah itu dikuasai, mereka itu akan menyebarkan agamanya, itu agama Hindu. Ya. Kemudian berikutnya teori Waisa. Teori Waisa itu dikemukakan oleh N.J. Krom. Dia menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia itu dibawa oleh kaum pedagang dari India. Ya, pedagang ini menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk setempat dan menyebarkan agama Hindu. Jadi sambil berdagang, sambil menyebarkan agama. Ya, berikutnya teori Sudra. Nah, teori Sudra dicetuskan oleh von van Weber. Ya, berdasarkan teori ini bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu dibawa oleh kasta Sudra, ya, atau anak buah kapal atau para buruh. Jadi kasta Sudra itu mereka itu kan menjadi pembantu atau menjadi anak buah kapal dari kasta Waisa, para pedagang. Nah, ketika datang ke Indonesia, mereka itu selain menjadi pembantu kasta Waisa dalam berdagang, mereka juga katanya menyebarkan agama Hindu, ya. Ya, berikutnya ada teori arus balik. Nah, ini teori ini yang banyak dipercayai ya, yaitu dikemukakan oleh F.D.K. Bos, ya, bahwa agama Hindu-Buddha ini sebenarnya yang menyebarkannya di Indonesia itu adalah orang Indonesia sendiri ya. Ya, jadi begini, memang pada awalnya itu katanya agama Buddha itu ya diperkenalkan oleh kaum Brahmana. Nah, kemudian para raja yang ada di Nusantara mengirimkan orang-orang terdidik, ya, para pelajar untuk masantren di India untuk mempelajari agama Hindu-Buddha. Nah, sudah mereka menguasai, mereka kembali lagi ke Nusantara dan menyebarkan agama Hindu-Buddha di Nusantara. Ya, ada arus balik. Ya, pergi ke India, kemudian balik lagi ke Nusantara. Nah, itu teori arus balik. Ya, lanjut kita ke sumber-sumber kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia.
Sumber-sumber kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, ada dua, ada sumber yang berasal dari berbagai daerah di wilayah Kepulauan Indonesia. Ya, yang pertama itu berupa Yupa, ya, Yupa peninggalan kerajaan Kutai. Nah, dalam Yupa itu ya disebutkan ya ada pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara, terutama dapat dilihat dari nama rajanya. Ya, di Kutai itu ada namanya Aswawarman, Mulawarman. Nah, itu adalah ya nama-nama raja yang sudah terpengaruh oleh agama Hindu-Buddha. Kemudian yang kedua ada Prasasti Ciarutan. Nah, ini nanti ada kaitan dengan kerajaan Tarumanegara ya di Pasundan. Nah, ini juga menyebutkan bahwa ya kerajaan Tarumanegara sudah ya menganut agama Hindu-Buddha, Hindu terutama ya. Ya, ada nama raja yang sangat terkenal yaitu Purnawarman. Nah, itu ada Man. Itu adalah mengindikasikan sudah terpengaruh oleh agama Hindu. Kemudian ada Prasasti Canggal. Ini peninggalan kerajaan Mataram kuno. Nah, ini juga sama. Ya, kerajaan Mataram kuno itu sudah terpengaruh oleh agama Hindu-Buddha. Nah, yang kedua, ini sumber dari luar negeri ya, yang membuktikan bahwa memang ada agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Yang pertama adalah Tiongkok dari Cina. Ini dari kronik-kronik Tiongkok ya, catatan-catatan. Kemudian dari catatan Fahien, catatan Ixing ya, dua tokoh yang pernah menjelajah ke Nusantara dan menyaksikan bahwa di Nusantara ada kerajaan-kerajaan yang sudah beragama Hindu-Buddha. Kemudian Arab ya, yang kedua Arab, ini dari catatan saudagar Arab seperti dari buku karya Raihan Al-Biruni. Nah, ini menyebutkan bahwa di Nusantara sudah ada agama Hindu-Buddha ya. Kemudian ada Vietnam, dari negara Vietnam, dari kronik Vietnam dari abad ke-8 Masehi. Nah, ada catatan dari Champa pada abad ke-8 Masehi yang menyebutkan bahwa di Nusantara sudah ada agama Hindu-Buddha. Kemudian dari Yunani ada tulisan karya Claudio Ptolemus yang menyebutkan bahwa di belahan timur di Nusantara itu sudah ada agama Hindu-Buddha ya. Lanjut ke jalur masuk agama Hindu-Buddha. Jalur masuk agama Hindu-Buddha ke Nusantara ada dua jalur. Yang pertama jalur darat atau jalur sutra, Silk Road. Kenapa disebut jalur sutra? Karena dulu itu ya salah satu produk atau barang yang diperjualbelikan adalah sutra ya. Dulu itu orang Indonesia sudah terbiasa berdagang dengan orang India, orang Arab, orang Cina. Nah, salah satu produk yang diperjualbelikan adalah sutra ya. Jalur darat, yang kedua jalur laut ya. Jalur darat ya, ada dua rute. Yang pertama rute jalur sutra utara, India, kemudian ke Tibet, terus ke utara ke Tiongkok atau Cina, ke Korea, ke Jepang, dan nanti ke Indonesia. Kemudian yang kedua rute jalur sutra selatan, India Utara, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan ke Indonesia. Itu jalur darat. Nah, kemudian jalur laut ada dua jalur juga. Yang pertama mengikuti rombongan kapal pedagang yang biasa berlayar di jalur India Tiongkok. Jadi India, kemudian ke laut Samudra India atau Indonesia ya, ke Nusantara, kemudian ke laut Cina Selatan, ke Cina. Itu jalur laut, mengikuti jalur perdagangan. Yang kedua ya rute India, kemudian singgah di Myanmar, ke lautan di Thailand, Semenanjung Malaya, dan ke Indonesia. Nah, itu dua jalur laut ya. Ya, mungkin itu materi yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Nanti minggu depan kita lanjut ke materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.